Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Pertama dari sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan nama saya Alfiani Fauzan, saya dari absen 5. Lalu ada Saya Muhammad Ilham Febriandi, absen 22. saya Felixandro Patria Roreng dari absen 14. Saya Najwa Kala Zuhra dari absen 26. Saya Viola Natasha Jerianti, absen 34. Saya Elena Beka Gautam, absen 11. Itu perkenalan dari kami. Dan apa sih topik yang akan kami bahas dalam tugas kali ini? Yaitu berjudul Makna Kebersihan Sekolah bagi Sivitas SMA Negeri 93 Jakarta. Oke, sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mewawancara Pak Gun Anto. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak tentang kebersihan sekolah SMA 93 Jakarta? Baik, terima kasih diwawancarai pelajaran sosiologi ya. Iya. Ya, baik. Untuk sekarang ini saya lihat untuk tanggapan saya SMA Negeri 93 sedang bebenah untuk lebih sarana prasarana sebagai pendukung untuk kebersihan sehingga kelihatannya kita grace bagus gitu ya baik gitu. Kedua, apakah memiliki kapasitas dan standarisasi yang sesuai agar terkonfirmasi bahwa sekolah kita bersih? Ya kalau bicara standarisasi kan tadi saya bilang kan bahwa standar di satu tempat itu pendukungnya harus banyak gitu ya, sehingga kalau bicara pendukung-pendukung yang ada, sarana prasarana yang ada, terutama sumber daya manusianya, petugasnya, yaitu bangunannya itu akan menimbulkan banyak hal, yaitu sehingga ya kapasitasnya tidak memenuhi ya kan. Terus kemudian kondisinya tidak memenuhi. Jadi kalau bicara tidak bisa sepotong-potong, tetapi saya yakin di 93 sudah mulai dibenahi ya salah satunya yang tadi saya bilang kebersihan adalah ditunjang dari sarana prasarana yang ada sehingga akan menimbulkan orang itu mau menjaga kebersihan gitu ya. Ketiga, kira-kira program apa yang akan dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Ya. Jadi tolong kepada kesempatan ini disadarkan bahwa jangan sampai yang sudah disiapkan dengan bagus kemudian dirusak oleh siswa. Jadi kalau kesimpulannya bahwa saya melihatnya adalah perkuat sarana prasarana ya, dan kemudian baru sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Namun itu harus dibicarakan bersama dulu gitu. Ya. Terus bagaimana cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih? Ya, lebih utamanya adalah pelatihan dari anak-anak di sekolah ya, anak-anak di sekolah dia yang membersihkan toiletnya sendiri, terus kemudian dia menyapu sendiri, terus kemudian guru-guru juga diajak untuk bersama-sama pendampingan terhadap anak-anak. Itu kalau menurut saya pelatihan lah yang utama. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfiani Fauzan. Kali ini saya akan mewawancarakan dengan Bapak siapa Pak? Cepi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kesadaran para siswa dan warga sekolah akan kebersihan lingkungan? Nah, oke, masalah kesadarannya khususnya buat para siswa ya. Kalau buat guru dan karyawan sudah memadai, cuman para siswanya kalau bisa sedikit lebih disiplin lagi deh buat kebersihan ya, karena kebersihan kita dari awalnya dari siswa ya kan. Siswa kan jajan dari kantin atau itu kalau bisa ya ditaruhlah sesuai tempat sampahnya ya kan sudah. Jadi sekolah kita sarana prasarananya kan sudah disediakan tempat sampah. Jadi buat para siswa sekali lagi coba ininya kesadaran dirinya deh
untuk sekolah kita. Jadi ya sedikit lagi dah kebersihannya kurang maksimal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana keluh kesah Bapak selama membersihkan lingkungan sekolah SMAN 93 Jakarta? Keluh kesahnya ya buat apa nih ya? Keluh kesahnya sih ya itu udah biasa, kita sebagai cara kayak kebersihan ini sudah biasa membersihkan, emang tugas kita sebagai cara di SMA ini. Cuman kita sedikitlah minta bantuan buat para siswanya ya untuk saling menjaga kebersihan itu. Jadi bisa membantu meringankan beban para caraka untuk melaksanakan pembersihan gitu ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara menyadarkan semua warga sekolah pentingnya kebersihan sekolah? Cara menyadarkannya itu kita mencoba untuk saling sadar diri ya, dalam arti kita sadar. Kita pertama ya, kalau melihat sampah, kalau bisa kita ambil, kita taruh, itulah. Jadi kita sedikit punya kesadaran sedikit lah buat tentang kebersihan. Mungkin dari situ nanti lama-lama kita akan terbiasa jadi menjaga kebersihan gitu. Oke. Lanjut pertanyaan yang keempat yang terakhir. Menurut Bapak, apa alasan mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan? Nah, itu kembali lagi dari siswanya, mungkin dari guru-gurunya gitu ya. Jadi kalau bisa guru-gurunya atau wali kelasnya saling mengingatkan saja. Ya kan, mengingatkan untuk para muridnya atau siswa-siswanya untuk mengasih tahu, mengkoordinir lagi tentang masalah kebersihan. Mungkin dengan itu mungkin sedikit-sedikit siswa akan mengerti, dan contohnya peran pentingnya para gurunya lah, para gurunya supaya untuk mengingatkan kembali para siswanya untuk pentingnya menjaga kebersihan, itu aja. Oke, makasih ya Pak atas wawancara kali ini. Oke. Saya Elena Bakagotom mau menanya Aku Farel dari 10.3. tentang kebersihan sekolah. Yang ke-1 ada bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan SMA 93? Kalau menurut pendapat saya pribadi, kebersihan di SMA 93 udah terbilang juga cukup bersih. Sampah plastik juga sudah jarang dilihat. Terus paling banyaknya tuh sampah daun-daun yang sudah mengkering. Seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, apakah kebersihan dapat mengganggu pembelajaran? Bisa mengganggu pelajaran, soalnya kalau misal kelasnya kotor, banyak sampah, pasti kan kelasnya ciumnya bau, terus juga nggak bakal bisa fokus lah kalau kelasnya bau. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengapa kebersihan itu penting? Kayak yang tadi pertanyaan sebelumnya itu juga bisa, kebersihan lingkungan juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Terus juga kalau misal ada tamu dari pemerintah lain, mungkin dari dinas yang datang ke 93 juga menjadi penilaian juga lah kebersihan di SMA ini. Oke. Yang keempat, bagaimana supaya siswa-siswi dapat menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga? Nah, kalau yang pertama pastinya harus ada himbauan entah dari OSIS, dari wali kelas. Terus yang kedua, setelah dihimbau pasti akan ada misal sebulan sekali pelaksanaan Jumat bersih seperti itu. Terus yang ketiga, sepertinya harus diadakan denda jika terlihat siswa membuang sampah sembarangan. Cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Perkenalkan, saya Nazwa Azura. Di sini saya ingin menanyakan Kak Leona dari kelas 11. Menurut Kakak, bagaimana pendapat tentang kebersihan SMA 93? Menurut saya, tanggapan saya tentang kebersihan SMA 93 ini cukup lumayan bersih, karena kita juga ada mengadakan kebersihan, yaitu di setiap Jumat, di hari Jumat. Bukan setiap hari Jumat juga sih. Jadi ada minggu namanya Jumat kebersihan. Nah, di situ kita melakukan kebersihan pada lingkungan SMA 93 Jakarta. Oke, yang pertanyaan yang kedua, apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi proses belajar mengajar?
Iya, sangat mempengaruhi. Karena jika kita tidak bersih dalam keadaan bersih, proses pembelajaran kita terganggu. Kita bisa kena ISPA ataupun kita bisa terkena penyakit kulit karena akibat debu-debunya seperti itu. Yang ketiga, mengapa kebersihan sekolah sangat penting? Karena kebersihan sekolah itu sebagian dari rumah kita. Nah, kita di rumah bisa membersihkan tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah juga kita harus membersihkan sekolah karena biar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir, bagaimana agar semua siswa dan siswi dapat berperan menjaga kebersihan lingkungan? Kita melakukan penanaman tanaman agar setiap debu-debunya berkurang. Terus juga kita melakukan namanya jumantik ataupun jumat bersih. Dengan adanya kebersihan itu dan juga kita dengan adanya kesadaran diri untuk membuang sampah dengan tempatnya, kita bisa terjaga kebersihan kita. Oke, sekian dari kami, makasih. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Pada siang hari ini saya akan menanyakan beberapa soal tentang kebersihan SMA 93. Nah, soal pertama, bagaimana pendapat Kakak tentang kebersihan SMA 93 ini? Jadi kalau bisa dibilang SMA 93 ini sebenarnya masih kurang bersih ya. Dimana murid-muridnya itu masih kurang punya kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Termasuk saya sendiri sebenarnya. Oke. Terus soal selanjutnya, apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi kinerja kita dalam pelajaran? Oh tentu, kebersihan lingkungan sekolah, kelas itu mempengaruhi banget. Apalagi kan di SMA ini materi yang kita pelajari juga bukan bisa dibilang mudah ya, udah levelnya sudah tinggi dan kebersihan itu pasti mempengaruhi fokus kita untuk belajar. Oh, kalau solusi untuk kebersihan kita sendiri gimana? Kalau untuk solusinya sih mungkin lebih difokusin kepada program kerja dari OSIS MPK yang membuat misalkan program peduli sampah, misalkan untuk kebersihannya itu di setiap Jumat itu, atau hanya di hari Jumat aja, tapi di setiap hari itu harus ada yang namanya sedikit lah, seenggaknya 15 menit itu waktu untuk membersihkan kelasnya, untuk membersihkan sekolah secara bergantian. Kalau bisa dibikin jadwal piket dan lain-lain. Kalau untuk soal terakhir nih Kak, bagaimana cara membangkitkan siswa 93 untuk membersihkan sesuatu atau membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu pelajaran? Nah kalau itu sih sebenarnya kalau dari siswa sendiri tuh kita punya kemauan dari diri sendiri sih harus. Tapi ya untuk faktor lain yang membantu bisa jadi dengan kantin sebenarnya. Sarang sampah kita ini kan dari makanan ya, sampah makanan kebanyakan. Dan ya kalau bisa ini di kantin itu ya memang harus dikurangi sampah-sampah plastiknya, terutama yang sudah terurai dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Terima kasih ya Kak. Ya siap. Sekian dari tugas sosiologi kami yang bertema 2000 years later. Sekian dari tugas hasil observasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata dalam wawancara. Terima kasih. Terima kasih.